Garda Revolusi Iran atau IRGC meluncurkan rudal balistik gelombang ke-54 ke arah Israel. Salah satu rudal yang diluncurkan adalah rudal strategis berbahan bakar padat Sejil. Jangkauan Sejil mencapai 2.000 km dan dapat menyerang jauh dalam wilayah musuh. Bahkan rudal ini bisa mencapai seluruh Israel hingga Eropa Tenggara. Rudal ini berukuran panjang 18 meter dan dapat membawa muatan sekitar 700 kg. Selain Sejil, Iran juga meluncurkan rudal Khorramshahr, Khaybar, Shehan, Hadar, dan Emad. Pemirsa, isu tewasnya Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kian santer. Rekan Netanyahu menulis mengenang sosok kepemimpinan Netanyahu yang kemudian disimpulkan warganet bahwa Netanyahu benar-benar telah tewas. Isu tewasnya Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kian santer. Lama tak muncul secara resmi di depan awak media, terbaru pada 17 Maret 2026 Netanyahu kembali muncul. Netanyahu memberikan ucapan selamat Festival Cahaya, membantah isu kematiannya akibat serangan Iran. Sebelumnya pada 16 Maret 2026, unggahan Netanyahu di akun pribadinya menyita perhatian publik. Ia muncul menyapa warga di sekitar kedai kopi. Namun lagi-lagi warganet dibuat curiga dan menuding video yang dibagikan dibuat dengan artificial intelligence atau AI. Kecurigaan bahwa Benjamin Netanyahu tewas kian mengerucut. Rekan Netanyahu di akun X menyebut sosok Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, akan dikenang dalam sejarah. Warganet pun kini mempertanyakan maksud dari cuitan rekan Netanyahu yang menyebut sosok Netanyahu akan dikenang. Karena jika mengenang sosok seseorang, bisa diartikan orang tersebut sudah tiada. Pemirsa, keberadaan Perdana Menteri Israel dipertanyakan publik setelah kemunculannya menuai kecurigaan. Warganet bahkan membagikan hasil kecanggihan artificial intelligence atau AI yang mengganti wajah Netanyahu dengan beberapa tokoh dunia. Keberadaan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dipertanyakan publik setelah 2 kali kemunculannya menuai kecurigaan. Dalam video yang diunggah pada 12 Maret 2026, Benjamin Netanyahu muncul ke publik usai dikabarkan terluka dan tewas akibat serangan Iran. Namun publik dibuat curiga dengan bentuk gigi, hidung, dan jumlah jari yang tak wajar hingga menyebut video Netanyahu tak asli, dibuat dengan artificial intelligence atau AI. Menjawab kecurigaan publik yang menuding Netanyahu telah tewas dan membuat video dengan AI, 15 Maret 2026, ia kembali muncul di kedai kopi. Benjamin Netanyahu mengeluarkan video dirinya sedang menikmati kopi. אני מת על קפה, אתה יודע מה? אני מת על העם שלי. איך הם מתנהגים, פנטסטי. אתה רוצה לספור את מספר אצבעות? אתה יכול להראות לנו? פה. פה. ראית? יפה מאוד. לחיים. אני חושב של המסר לאנשים שיוצאים... Namun dugaan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah tewas malah semakin menguat usai ia merilis video di kedai kopi. Warganet membagikan hasil dari artificial intelligence atau AI dengan berbagai wajah tokoh yang berbeda, mulai dari Presiden Prancis hingga Presiden Ukraina. Sebelumnya rumor Netanyahu tewas disebarkan media Iran setelah beberapa hari Netanyahu tak muncul ke publik. Setelah kemunculan video Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang dipertanyakan oleh publik, muncul video sindiran di media sosial yang menampilkan pemimpin tertinggi baru Iran, Mojtaba Khamenei, yang juga diduga hasil rekayasa artificial intelligence.
מה שאלת אותי? ראש הממשלה אומרים ברשת שאתה בכלל מת? אני מת על קפה, אתה יודע מה? אני מת על העם שלי. Beredar di media sosial video yang menampilkan pemimpin tertinggi baru Iran Mojtaba Khamenei yang diduga hasil kecerdasan buatan atau AI. היית? למה? חיים. Video tersebut dinilai sebagai bentuk sindiran terhadap upaya klarifikasi Israel yang merilis video Netanyahu sedang menikmati kopi. נותנת כוח לי, לממשלה. Khamenei terlihat memegang segelas kopi dengan latar yang hampir identik dengan video Netanyahu di kedai kopi. רוצה לספור מספר אצבעות? אתה יכול לענות לנו? Sebelumnya beredar kabar Benjamin Netanyahu tewas akibat serangan Iran setelah beberapa hari tak muncul di publik. Pemirsa, terkait ramainya video Netanyahu di kedai kopi, peneliti keamanan internasional Aisyah Rashidila Kusuma Sumantri menyebut belum bisa memastikan kondisi Netanyahu karena belum mendapat pernyataan resmi dari Israel. Dan berikut cuplikan dialog rekan Davi Pratama bersama Aisyah Rashidila dalam program News. Kita tahu bahwa banyak dugaan terhadap kematian Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Kalau dari analisa Anda seperti apa? Ya, jadi bisa kita lihat bahwa peperangan ini merupakan contoh atau lab hidup dari peperangan generasi kelima, yaitu peperangan yang memiliki karakteristik di mana informasi itu merupakan salah satu komponen utama di dalam pemenangan peperangan. Nah, kita lihat di sini sebenarnya dari beberapa minggu yang lalu, ya, kita dihadapkan kepada beberapa berita-berita yang kemudian ini mengguncangkan dan mengejutkan secara politik. Apakah itu berita mengenai awalnya ya jumlah pasukan Amerika Serikat yang tewas, lalu kemudian tentang Netanyahu ini yang dikabarkan meninggal dunia, dan bahkan kemudian kabar tentang terlukanya Mojtaba Khamenei. Nah, kita bisa melihat bahwa sebenarnya berita tersebut kita bisa klasifikasikan menjadi beberapa kategori. Yang pertama adalah bentuk dari grey propaganda, yaitu adalah bentuk yang kemudian diketahui sumbernya, tetapi kemudian tidak jelas ini kebenaran beritanya. Lalu ada juga kemudian black propaganda, yang mana rumornya ini benar-benar kita tidak tahu asalnya dari mana, dan kemudian juga kebenarannya tidak bisa dipastikan. Nah, untuk kemudian isu-isu yang kita lihat yang mengelilingi Perdana Menteri Netanyahu, kita bisa simpulkan bahwa ini merupakan salah satu bentuk grey propaganda. Yang pertama adalah kita bisa melihat dari segi sumbernya jelas ini dari media Iran, tetapi kemudian dari ketepatan beritanya ini kita masih mempertanyakan sampai sekarang apakah klaimnya betul atau tidak. Nah, ditambah lagi kan ini dikuatkan ya dengan kemudian teknologi AI dan deepfake yang sampai sekarang ini menjadi membuat isunya menjadi lebih complicated dibandingkan isu biasa. Saya rasa ini merupakan salah satu bentuk information warfare, karena yang diincar di sini itu adalah pertama perasaan panik, yang kedua itu adalah keyakinan atas kemenangan dirinya sendiri, serta target internasional yang mengatakan bahwa ini menciptakan sebuah ilusi kemenangan bagi pihak yang menyebarkan berita-berita ini. Oke. Apa kemudian yang menjadi latar belakang maraknya video yang dicurigai AI ini bermunculan, apalagi AI ketika Netanyahu ini berpidato secara resmi? Ya, jika ditanya apa latar belakangnya, pertama, videonya setelah dianalisis oleh pakar informatika ternyata betul bahwa videonya ini merupakan hasil AI ya. Ada kejanggalan-kejanggalan di dalam videonya. Apakah itu dari segi cincinnya tiba-tiba hilang, apakah kopinya kemudian tidak berubah dan lain-lainnya. Tetapi yang kita lihat di sini, kita tidak bisa memastikan sebenarnya apa yang terjadi pada Netanyahu karena kita belum mendapatkan pernyataan resmi dari negara itu sendiri atau bahkan pernyataan dari media-media internasional yang bisa dipercaya. Makanya untuk saat ini saya rasa kita tidak bisa menyimpulkan apa yang terjadi pada Netanyahu karena semua kemungkinan bisa saja benar. Bisa saja beliau ternyata tengah menghindari kemudian deteksi sinyal dari Iran, bisa saja beliau tengah terluka parah, atau kemungkinan yang disebutkan oleh warganet beliau ternyata sudah meninggal. Nah, itu yang perlu kita lihat. Tetapi kemudian kemunculan video-video ini itu memperlihatkan ada behavior rally around the flag di dalam masa pertempuran,